Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denkur di channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kita bimbingan, lindungan serta kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video sekarang saya menyampaikan sesuai dengan judul rumus dasar analisa listing properti. Nah, buat para agent properti khususnya yang baru bergabung ataupun yang belum bergabung, di sepengalaman cerita kisah saya mulai dari awal menggeluti bidang agent properti, analisa listing ini memang penting sekali. Dalam arti ini akan berdampak ya teman-teman kepada kemampuan seorang agent properti. Dalam arti tidak semua listing yang kita list itu selalu dipasarkan, karena memang nantinya akan ada dampak penilaian juga dari calon buyer atau calon konsumen ketika si agent properti tersebut tidak begitu mendalami tentang listing propertinya gitu. Misalkan ketika harga rumah atau tanah itu jauh di atas harga pasaran, itu akan berdampak negatif nantinya kepada teman-teman semua ataupun kepada agent properti. Maka dari itu saya mencoba analisa pada waktu itu dan mengamati, loh kok kenapa properti listing yang kita tawarkan itu tidak laku-laku? Ya di samping jelas bukan atau belum jodohnya dari Allah Subhanahu wa taala, di situ kan ada ikhtiarnya juga ya. Bisa aja karena terlalu tinggi harganya, terus secara lokasi juga kurang menarik. Adalah penyebab-penyebab negatif setiap listing masing-masing, karena dari masing-masing setiap properti itu tidak bagus semuanya. Pasti ada baik, ada buruk gitu ya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ya seimbang lah, balance gitu ya. Makanya di sini saya mencoba berbagi pengalaman kepada teman-teman, bagaimana sih caranya analisa sebuah listing properti gitu, misalkan rumah atau tanah. Ya contohnya yang pertama, coba ketika teman-teman broker berkeliling di suatu lingkungan, di situ kan banyak atau ada beberapa lah list yang memang siap dipasarkan, yang dijual, disewa. Dari situ sudah ada terlihat ada kompetitor atau pembanding untuk mengetahui dasar analisanya ya. Di samping itu kita perlu rumus juga nantinya. Contoh, misalkan kenapa di suatu lingkungan A ada rumah yang harganya 3 miliar teman-teman ya. 3 miliar. Itu kan 3 miliar itu pasti ada dasarnya. Dilihat dari tanah di lingkungan tersebut, dilihat dari segi bangunannya juga ya. Makanya minimal rumus ini bisa dipergunakan nantinya. Biasanya rumus ini juga bisa dipakai oleh perbankan teman-teman untuk apresial. Misalkan nanti ketika ada suatu klien yang membutuhkan dana ya, ingin mengajukan pinjaman ke perbankan, misalkan berapa sih kelayakan si properti ini bisa dicairkan pinjamannya. Nah, rumus inilah rata-rata bisa dipergunakan juga oleh analis gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat yang saya sampaikan. Contoh, lanjutkan rumah yang 3 miliar. Kenapa harga rumah itu bisa 3 miliar? Pasti ada spesifikasi ya yang jelas. Misalkan luas tanah 250 meter. Atau biar gampang menghitung ya, ini contoh luas tanah 300 meter.
luas bangunan 200 meter, 2 lantai teman-teman. Oke, dengan spesifikasi ya biasa normal, kamar tidur 4, kamar utama ada, halaman depan, taman depan dan taman belakang ada. Ya bagus aja rumah. Bayangkan coba, harga rumah 3 miliar itu kan fantastis ya teman-teman, apalagi bagi pelisting-pelisting yang baru gitu ya, pasti kaget rumah harga 3 miliar, terbayang siapa yang mau belinya gitu kan ya. Tapi tetap tidak usah khawatir, berpositif thinking, terus berupaya. Nah makanya di sini harga rumah tersebut pasti ada dasarnya teman-teman. Nah ini cara menghitungnya saya begini teman-teman. Misalkan luas tanah 300, dijual rumah luas tanah 300, luas bangunan 200, kamar tidur 4, kamar mandi 4, taman belakang spek lengkap aja 2 lantai, harga 3 miliar. Nah saya coba analisa dulu, luas tanah dikali harga kapling atau harga tanah per meternya di lingkungan tersebut. Contoh, harga tanah pasti ada pembanding di dekat-dekat area lingkungan. Nah, yang akhirnya teman-teman bisa ketahui bahwa harga tanah di sana itu ya sekitar 7 juta per meter. Ya coba kalikan luas tanah 300 meter kali 7 juta per meter. Nah, coba berapa totalnya? Ketika harga pasaran kapling atau lahan di suatu lokasi 7 juta per meter, berarti 300 meter luas tanah total dikali 7 juta per meter yaitu 2,1 miliar teman-teman. Nah sekarang hitung, lihat kondisi bangunan. Misalkan Anda menafsirkan bahwa bangunan tersebut memang 85% layak huni, berarti kan rumah masih sebut baru walaupun udah secondary gitu ya. Ada taksirannya juga, karena kan harga material meningkat ya teman-teman, apalagi rumah tersebut memiliki konsep yang unik ya dari yang lainnya gitu, yang lebih bagus. Dari spek bangunannya juga udah mumpuni gitu ya. Secara harga kan terlihat lah nanti, minimal dengan berjalannya pengalaman nanti terlihat juga. Nah, contoh luas bangunan di sini yaitu 200 meter teman-teman. 200 meter taruh karena bangunannya kokoh gitu ya, harga bangunan si pemilik ini menghargakan atau menilai apresial harganya yaitu di 4.500.000 per meter teman-teman. Tinggal kalikan 4,5 juta per meter karena luas total bangunannya 200 meter menjadi 900 juta. Nah, di situ sudah terlihat jika dijumlahkan hasilnya, total luas tanah beserta harga dan luas bangunan beserta biaya ngebangun dengan kondisi bangunan kokoh ya bagus, speknya bagus, granit ya yang gitu-gitu, harganya menjadi 3 miliar. Nah, para owner atau pemilik properti ini punya dasar ketika memasarkan rumahnya gitu. Nah, dari situ tinggal kalian membanding. Ketika sounding ke calon pembeli, di situ sudah terlihat teman-teman. Kita ada dasar untuk menawarkan juga gitu. Misalkan kan di sini 3 miliar itu pasti nego ya. Nah, tinggal di kalkulasi lagi nantinya untuk disampaikan atau edukasi ke calon pembeli. Jadi pada waktu itu ketika Anda melayani calon buyer, di situ si calon pembeli tidak merasa terbohongi atau terbodohi gitu. Karena minimal kita memberikan sedikit pengetahuan juga tentang area lingkungan properti tersebut. Dan signifikannya bonusnya nanti ketika si calon pembeli teman-teman itu atau calon buyer si buyer teman-teman ini ketika membeli rumah tersebut 3 bulan sampai 6 bulan kemudian ada yang nawar lebih dari itu. Nah disitulah terlihat maksudnya ini terlihat kualitas Anda sebagai agent properti teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan segitu dulu. Semoga videonya walau sebentar ada manfaatnya buat semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoperti.